Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika cinta sejati datang dari seseorang yang sama sekali tak terduga, seorang polisi wanita cantik yang kehilangan dompetnya, dan seorang pemulung tua yang menemukan serta mengembalikannya. Awalnya hanya rasa terima kasih, tapi perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Namun, ketika cinta mereka diuji oleh perbedaan status sosial dan restu keluarga, mampukah mereka bertahan? Inilah kisah yang akan mengguncang hati Anda. Sebuah perjalanan cinta yang penuh air mata, pengorbanan, dan kebahagiaan yang datang dari tempat yang tak disangka. Bersiaplah, karena cerita ini akan membuat Anda percaya bahwa cinta sejati memang ada. Namun sebelumnya, mari kita menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Hujan turun rintik-rintik di kota Bandung sore itu. Nining baru saja keluar dari kantor polisi tempatnya bertugas. Ia menghela nafas panjang, merasa lelah setelah seharian bekerja. Sebagai seorang polisi wanita yang berdedikasi, ia selalu berusaha menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Di tangannya, ia menggenggam ponsel yang menampilkan beberapa pesan dari keluarganya. Ibunya mengingatkannya untuk segera pulang, karena ayahnya ingin membahas sesuatu. Namun, pikirannya masih sibuk dengan tugas yang baru saja diselesaikan. Sambil berjalan menuju tempat parkir, ia merogoh tas kecilnya untuk mengambil kunci motor. Namun, alisnya langsung mengernyit. Dompetnya tidak ada. Panik, Nining berhenti sejenak dan membongkar isi tasnya. Semua ada di sana, ponsel, buku catatan, dan beberapa peralatan kecil. Kecuali dompetnya yang berisi kartu identitas, uang, dan yang paling penting, berkas-berkas pekerjaan yang sangat rahasia. Duh, di mana jatuhnya? Gumamnya cemas. Tanpa pikir panjang, Nining kembali ke kantor, menyusuri setiap sudut yang baru saja dilewatinya. Namun, dompet itu tidak ditemukan. Sementara itu, di sudut lain kota, seorang lelaki tua berjalan perlahan di trotoar yang basah. Bajunya lusuh, sandal jepitnya sudah menipis, dan di tangannya tergenggam sebuah karung putih yang sudah bertambal di sana-sini. Ia adalah Pak Karto, seorang pemulung yang telah bertahun-tahun mencari nafkah dengan mengumpulkan barang bekas. Langkahnya terhenti saat ia melihat sebuah benda berwarna coklat tergeletak di pinggir jalan. Ia membungkuk, mengambilnya, lalu mengusapnya perlahan untuk memastikan benda itu bukan sampah. Dompet, gumamnya. Pak Karto membuka dompet itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ia menemukan kartu identitas seorang wanita muda dengan seragam polisi. Ia menatap foto di dalam kartu itu dengan seksama, Nining Sutrisna. Di dalam dompet itu juga terselip beberapa lembar uang dan segepok kertas yang sepertinya sangat penting. Hati kecil Pak Karto berbisik bahwa pemilik dompet ini pasti sedang kebingungan mencarinya. Tanpa berpikir panjang, ia menutup dompet itu dan menyelipkannya ke dalam karungnya. Ia harus segera mengembalikannya. Di kantor polisi, Nining mondar-mandir dengan wajah penuh kecemasan. Beberapa rekan kerjanya mencoba menenangkannya, tetapi pikirannya sudah dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Tiba-tiba, seorang petugas mendekat. "Bu Ning, ada seorang pria tua di depan. Katanya dia mau ketemu dengan ibu." Nining langsung bergegas menuju ruang depan. Di sana, berdiri seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh, memegang sebuah dompet yang sangat dikenalnya. "Nah, ini dompetmu, kan?" ujar Pak Karto sambil mengulurkan tangannya. Nining terdiam sejenak, tidak percaya bahwa ada orang yang begitu jujur di dunia ini. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menerima dompet itu dan segera memeriksa isinya. Semuanya masih utuh. "Pak, di mana Bapak menemukan ini?" tanyanya penuh haru. "Tadi di pinggir jalan." "Nah, saya pikir pasti yang kehilangan sedang bingung mencarinya." Nining menatap pria tua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia bisa merasakan ketulusan dari sorot matanya yang lelah namun penuh kebijaksanaan. "Terima kasih banyak, Pak. Bapak sudah menyelamatkan saya. Kalau dompet ini hilang, saya pasti akan mendapat masalah besar," ujar Nining dengan suara bergetar. Pak Karto hanya tersenyum. "Tidak usah berterima kasih. Nah, kewajiban saya sebagai manusia untuk mengembalikan barang yang bukan hak saya." Jawaban sederhana itu membuat hati Nining bergetar.
Di zaman seperti ini, di mana kejujuran sering dianggap langka, ternyata masih ada orang yang memegang teguh nilai-nilai moral. Ia pun mengajak Pak Karto untuk duduk sejenak dan mengobrol. Dari percakapan singkat itu, Nining mengetahui bahwa Pak Karto telah lama hidup sendiri setelah istrinya meninggal. Ia tidak memiliki anak dan hanya mengandalkan hasil memulung untuk bertahan hidup. Hati Nining semakin terenyuh. "Pak, bolehkah saya mengantar Bapak pulang?" Pak Karto awalnya menolak dengan sopan, tetapi Nining bersikeras. "Anggap saja ini ucapan terima kasih saya. Pak, saya ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan Bapak." Akhirnya, Pak Karto mengangguk. Bersama-sama, mereka pun berangkat menuju tempat tinggalnya tanpa menyadari bahwa pertemuan itu akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Motor Nining melaju pelan di jalanan sempit, mengikuti petunjuk dari Pak Karto yang duduk di belakangnya. Malam mulai turun, lampu-lampu jalan menyala redup, menemani perjalanan mereka menuju rumah Pak Karto. "Nak Ning, pelan-pelan saja. Rumah saya tidak jauh lagi. Belok kiri di depan," ujar Pak Karto dengan suara lembut. Nining mengangguk dan mengurangi kecepatan. Dalam hatinya, ada rasa penasaran yang begitu besar. Seorang pria tua yang begitu jujur, hidup sendiri dan tetap bertahan dalam keadaan sulit. Seperti apa kehidupannya? Setelah beberapa menit, mereka tiba di sebuah gang kecil. Jalan tanah yang basah akibat hujan sore tadi membuat motor sedikit oleng. Nining memarkirkan motornya di depan sebuah rumah mungil berdinding kayu. Cahaya lampu temaram dari dalam rumah itu memberi kesan sederhana, tetapi terasa hangat. "Ini rumah Bapak?" tanya Nining. Sedikit terkejut melihat betapa kecil dan sederhananya tempat tinggal Pak Karto. "Iya, nah, hanya gubuk tua, tapi cukup untuk berteduh," jawab Pak Karto dengan senyum tulus. Nining turun dari motor dan memperhatikan rumah itu lebih dekat. Meski sederhana, rumah itu tampak bersih dan rapi. Halaman depannya ditumbuhi beberapa tanaman yang terlihat terawat. "Silakan masuk." "Nah, maaf kalau seadanya," ucap Pak Karto sambil membuka pintu. Nining melangkah masuk. Di dalam, hanya ada beberapa perabotan sederhana. Sebuah meja kayu kecil, kursi bambu, dan dipan yang dialasi tikar. Di sudut ruangan, ada rak kecil berisi beberapa kitab agama dan buku-buku tua. "Bapak tinggal sendiri di sini?" tanya Nining. Matanya menyapu seluruh ruangan. Pak Karto mengangguk. "Iya, nah, sejak istri saya meninggal, saya hidup sendiri, tidak punya anak, jadi ya begini saja." Nining duduk di kursi bambu dan memperhatikan pria tua itu dengan seksama. Meskipun hidup dalam keterbatasan, wajah Pak Karto memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan. "Kenapa Bapak tidak mencari pekerjaan lain?" "Maksud saya, pekerjaan yang lebih ringan?" tanya Nining penasaran. Pak Karto tersenyum. "Saya sudah tua, nah, tidak banyak pekerjaan yang bisa saya lakukan. Lagi pula, saya sudah terbiasa dengan pekerjaan ini, yang penting halal dan tidak menyusahkan orang lain." Jawaban itu kembali membuat Nining kagum. Betapa banyak orang di luar sana yang ingin cepat kaya dengan cara instan, tetapi pria tua ini memilih jalan yang jujur meskipun sulit. "Bapak selalu sholat tepat waktu?" tanya Nining ketika melihat sajadah yang tergantung di dinding. "Insya Allah, nah, kalau kita masih diberi kesempatan hidup, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa." Nining terdiam. Ada sesuatu dalam diri Pak Karto yang membuatnya nyaman. Seperti berbicara dengan seorang ayah yang penuh kebijaksanaan. Malam semakin larut, dan Nining menyadari bahwa ia sudah terlalu lama di rumah Pak Karto. "Pak, saya harus pulang. Terima kasih sudah mengizinkan saya berkunjung," ucap Nining sambil berdiri. Pak Karto mengangguk. "Hati-hati di jalan. Nah, kalau ada waktu, mampir lagi." Nining tersenyum. "Pasti, Pak. Saya ingin mengenal Bapak lebih jauh." Sejak malam itu, sesuatu berubah dalam diri Nining. Ia tidak hanya sekadar mengagumi kejujuran Pak Karto, tetapi juga mulai merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan. Tanpa disadari, itulah awal dari kedekatan mereka berdua. Hari-hari berlalu, tetapi pertemuan dengan Pak Karto terus membekas di hati Nining. Entah mengapa, setiap kali ia mengingat pria tua itu, ada rasa hangat yang muncul dalam dadanya. Kejujuran, kesederhanaan,
dan ketulusan yang terpancar dari Pak Karto seolah menjadi sesuatu yang baru bagi Nining, yang selama ini hidup di lingkungan penuh gengsi dan kemewahan. Di sela-sela kesibukannya sebagai polisi, Nining mulai sering menyempatkan diri berkunjung ke rumah Pak Karto. Kadang ia hanya sekadar membawa makanan, kadang mengobrol di teras sambil menikmati teh hangat yang dibuat Pak Karto. Warga sekitar mulai memperhatikan kedekatan mereka, tetapi tak satu pun berani bertanya lebih jauh. Suatu sore, Nining datang dengan membawa sekantong beras dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Saat tiba, ia melihat Pak Karto sedang menyapu halaman rumahnya yang kecil. "Assalamualaikum, Pak," sapa Nining dengan senyum cerah. "Waalaikumsalam, Nak Ning." "Wah, datang lagi? Bawa apa itu?" tanya Pak Karto dengan tatapan heran. "Ah, cuma sedikit bahan makanan untuk Bapak. Anggap saja hadiah kecil dari saya," jawab Nining sambil menyerahkan kantong plastik itu. Pak Karto menghela nafas, lalu menggeleng pelan. "Nak, Bapak ini memang miskin, tapi bukan berarti harus bergantung pada orang lain. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Dan selama Bapak masih bisa bekerja, Bapak akan tetap berusaha." Nining terdiam. Ia tidak menyangka jawaban itu yang akan keluar dari mulut Pak Karto. Di saat banyak orang berlomba-lomba mencari keuntungan dan bantuan, pria tua ini masih memiliki prinsip teguh tentang harga diri dan kerja keras. Namun, alih-alih merasa tersinggung, Nining justru semakin kagum. "Saya tahu, Pak, tapi saya hanya ingin berbagi. Bapak sudah banyak mengajarkan saya tentang arti kejujuran dan kesederhanaan. Izinkan saya juga berbuat baik kepada Bapak." Pak Karto tersenyum lembut, lalu akhirnya menerima pemberian Nining. "Baiklah, Nak, kalau begitu, Bapak terima. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Seiring waktu, hubungan mereka semakin erat. Nining tidak sekadar melihat Pak Karto sebagai pria tua yang membutuhkan pertolongan, tetapi juga sebagai seseorang yang membuatnya merasa tenang dan nyaman. Hingga suatu hari, Nining mengajak Pak Karto untuk pergi ke pantai. "Pak, saya ingin jalan-jalan ke pantai. Bapak mau ikut?" tanyanya. Pak Karto mengangkat alisnya. "Pantai? Sudah lama Bapak tidak ke sana. Nak Ning yakin ingin pergi dengan Bapak." Nining tertawa kecil. "Tentu saja. Kenapa tidak? Saya ingin menikmati udara segar, dan saya ingin Bapak menemani saya." Pak Karto akhirnya setuju, dan keesokan paginya mereka pergi ke pantai yang tidak terlalu jauh dari desa. Di sana, mereka duduk di atas pasir, memandangi ombak yang bergulung tenang. Angin laut berembus lembut, menerbangkan helaian rambut Nining yang tidak diikat. Ia memejamkan mata sejenak, menikmati suasana yang damai. "Pak, hidup itu aneh ya?" gumamnya tiba-tiba. Pak Karto menoleh. "Kenapa begitu, Nak? Saya tidak pernah membayangkan akan mengenal Bapak seperti ini." Seorang polisi bertemu dengan seorang pemulung, lalu menjadi dekat. "Rasanya seperti takdir," ujar Nining dengan senyum tipis. Pak Karto tertawa pelan. "Allah selalu punya rencana. Nak, kita tidak pernah tahu kemana hidup akan membawa kita. Yang penting, jalani dengan hati yang ikhlas." Nining menatap pria tua itu dengan penuh perasaan. Ia tidak tahu sejak kapan hatinya mulai berdebar setiap kali berada di dekat Pak Karto. Yang ia tahu, pria itu telah mengisi kekosongan di hatinya dengan cara yang tidak pernah ia duga. Dan tanpa ia sadari, benih cinta itu telah tumbuh. Beberapa minggu setelah perjalanan mereka ke pantai, Nining mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari dan mudah lelah. Awalnya ia mengira hanya kelelahan akibat pekerjaan. Tetapi semakin lama, gejala itu semakin jelas. Hingga suatu hari, ia memberanikan diri untuk melakukan tes kehamilan di rumah. Saat melihat hasilnya, jantungnya berdegup kencang. Positif. Darahnya terasa berdesir. Ia terduduk di tepi tempat tidur, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. "Aku hamil anak, Pak Karto." Berbagai perasaan bercampur aduk dalam hatinya. Antara bahagia, takut, dan bingung. Bagaimana reaksi Pak Karto? Bagaimana dengan keluarganya? Dan yang paling penting, apa yang akan terjadi dengan masa depannya? Ia tahu, setelah ini hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, Nining duduk termenung di kamar kontrakannya. Hasil tes kehamilan masih tergenggam di tangannya.
Jantungnya berdegup kencang. Pikirannya berkecamuk. Ini bukan sesuatu yang bisa ia sembunyikan selamanya. Ia harus memberitahu Pak Karto. Ia juga harus menghadapi orang tuanya. Keesokan harinya, dengan langkah berat, Nining kembali ke rumah Pak Karto. Ia berdiri di depan pintu kayu yang sudah mulai lapuk itu, mengatur nafas sebelum mengetuk pelan. "Assalamualaikum, Pak." Sapanya. "Waalaikumsalam, Nak Ning," jawab Pak Karto dari dalam. Pintu terbuka, dan wajah teduh pria tua itu muncul. "Masuklah." "Nak, ada apa?" Nining masuk dan duduk di kursi bambu seperti biasa. Namun kali ini, tangannya saling menggenggam, jari-jarinya saling bertaut gelisah. "Ada yang ingin saya bicarakan, Pak," katanya lirih. Pak Karto menatapnya penuh perhatian. "Apa itu, Nak?" Nining menarik nafas dalam-dalam, lalu dengan suara bergetar ia berkata, "Saya hamil, Pak." Ruangan menjadi sunyi. Pak Karto terdiam, matanya membulat sejenak sebelum akhirnya menghela nafas panjang. "Innalillahi," gumamnya pelan. "Nak Ning yakin?" Nining mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. "Saya sudah tes beberapa kali. Hasilnya sama. Saya mengandung." Pak Karto menundukkan kepala, kedua tangannya saling menggenggam di atas lututnya. Beberapa saat ia terdiam sebelum akhirnya menatap Nining dengan penuh ketenangan. "Kalau begitu, saya akan bertanggung jawab, Nak," katanya mantap. Nining menatapnya, hatinya bergetar. Ia tahu, Pak Karto bukan pria yang akan lari dari kenyataan. Namun, masalah mereka bukan hanya tentang janin dalam kandungannya. Ada hal yang lebih besar yang harus mereka hadapi, orang tuanya. 2 hari kemudian, Nining memberanikan diri pulang ke rumah orang tuanya di Bandung. Rumah besar yang dulu selalu terasa hangat, kini terasa dingin dan menekan saat ia melangkah masuk. Ibunya, Bu Rahayu, yang sedang duduk di ruang tamu, langsung berdiri ketika melihat putrinya. "Ning, sudah lama sekali kamu tidak pulang," ujarnya senang. Pak Burhan, ayahnya, menoleh dari kursinya. Tatapannya tajam, penuhi bawah seperti biasa. "Ada apa kamu tiba-tiba pulang?" Nining menelan ludah. "Ini saatnya." "Ibu, Ayah, saya ingin bicara sesuatu," katanya. Suaranya sedikit bergetar. Bu Rahayu duduk kembali, sementara Pak Burhan melipat tangan di dadanya. "Bicara saja." Nining menarik napas panjang, lalu berkata, "Saya hamil." Ruangan langsung hening. Wajah ibunya yang semula cerah mendadak pucat, sementara ayahnya menatapnya tajam. "Apa?" Suara Pak Burhan terdengar dingin. "Saya hamil," ulang Nining. Suaranya lebih lemah. Bu Rahayu menutup mulutnya dengan tangan, sementara Pak Burhan berdiri dengan gerakan kasar. "Siapa laki-laki itu?" bentaknya. Nining menunduk. "Pak Karto." Suasana berubah seketika. Ibunya tampak hampir pingsan, sementara ayahnya membanting gelas di atas meja hingga pecah. "Kamu bercanda?" teriak Pak Burhan. Laki-laki itu seorang pemulung tua. "Kamu gila, Ning." Air mata Nining jatuh. "Ayah, dia orang baik. Dia jujur, pekerja keras. Dia..." "Tutup mulutmu," potong Pak Burhan dengan marah. "Kamu sudah mencoreng nama baik keluarga." Seorang polisi wanita mengandung anak dari pemulung tua. "Apa kata orang nanti?" Bu Rahayu mulai menangis. "Ning, nah, kamu bisa mendapatkan pria yang lebih baik. Kenapa dia? Kenapa bukan seseorang yang setara denganmu?" Nining menggigit bibirnya. Ia tahu reaksi ini akan terjadi, tetapi tetap saja hatinya perih. "Ayah, Ibu, saya mencintainya. Dan dia akan bertanggung jawab. Saya tidak meminta apa-apa dari kalian. Saya hanya ingin kalian mengerti." Pak Burhan menatapnya dengan wajah merah padam. "Tidak, aku tidak akan pernah merestui hubungan ini. Kalau kamu tetap memilih dia, jangan pernah kembali ke rumah ini lagi." Nining menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, inilah batasnya. Dengan suara lirih, ia berkata, "Kalau begitu, saya pamit. Ayah, Ibu." Ia berdiri, berbalik, dan melangkah pergi. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Di baliknya, ibunya menangis terseduh-seduh,
Sementara ayahnya berdiri dengan napas memburu, masih diliputi amarah. Nining tahu, ia baru saja kehilangan keluarganya. Tapi ia juga tahu, ia tidak akan pernah meninggalkan Pak Karto dan anaknya. Langit sore mulai berubah jingga saat Nining melangkah menjauh dari rumah orang tuanya. Setiap langkah terasa berat, seperti meninggalkan sebagian dari dirinya. Air matanya sudah kering, tapi perasaan sakit di dadanya masih menyiksa. Ia sadar, keputusannya untuk mencintai Pak Karto telah membuatnya kehilangan keluarganya. Namun, ia tidak menyesal. Sesampainya di rumah kontrakannya, Nining langsung mengemasi barang-barangnya. Seragam polisinya yang selama ini menjadi kebanggaannya, ia lipat rapi, bersama dengan lencana dan topinya. Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ia tahu tak ada jalan lain. Malam itu, ia menulis surat pengunduran dirinya sebagai polisi. Tangannya bergetar saat menuliskan kata-kata terakhirnya. Bagaimanapun, menjadi polisi adalah impiannya sejak kecil. Tapi kini, impian itu harus ia relakan demi sesuatu yang lebih besar, keluarganya yang baru. Keesokan harinya, Nining mendatangi kantor tempatnya bekerja untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Atasan dan rekan-rekannya terkejut, terutama karena alasan yang ia berikan. "Ning, kamu yakin dengan keputusan ini?" tanya salah satu rekan polisinya, Dewi, dengan nada prihatin. Nining mengangguk mantap. "Aku sudah memikirkannya matang-matang. Ini yang terbaik untukku." Komandan polisi yang selama ini membimbingnya menghela napas berat. "Kamu adalah salah satu anggota terbaik kami, Ning. Sayang sekali kamu memilih jalan ini. Tapi kalau itu memang keputusanmu, kami tidak bisa menahannya." Nining tersenyum tipis. "Terima kasih atas semua bimbingannya, Komandan. Saya tidak akan pernah melupakan pengalaman saya di sini." Setelah mengurus administrasi, Nining keluar dari kantor polisi dengan hati yang campur aduk. Tak ada lagi yang mengikatnya di kota ini. Ia siap menjalani kehidupan barunya. Ketika Nining tiba di rumah Pak Karto, pria tua itu terlihat sedang duduk di beranda rumahnya yang sederhana. Ia terkejut melihat Nining membawa koper. "Nak Ning, ada apa ini?" tanyanya heran. Nining menatap Pak Karto dengan mata yang masih sembab. "Saya sudah mengundurkan diri dari kepolisian, Pak, dan saya sudah meninggalkan rumah orang tua saya. Mulai sekarang, saya ingin tinggal di sini bersama Bapak." Pak Karto terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah membayangkan seorang wanita muda, cantik, dan cerdas seperti Nining rela meninggalkan semuanya demi dirinya. "Tapi, Nak, hidup di sini tidak mudah. Saya tidak punya banyak harta. Rumah ini pun kecil dan tua." Nining tersenyum. "Saya tidak butuh kemewahan, Pak. Saya hanya ingin hidup bersama orang yang saya cintai." Pak Karto menarik napas dalam, menatap Nining dengan penuh haru. Ia merasa tak pantas menerima pengorbanan sebesar ini, tapi ia juga tak bisa menolak. "Kalau begitu, kita akan menjalani hidup ini bersama-sama, Nak Ning." Hari-hari berikutnya, Nining mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Dari seorang polisi yang terbiasa dengan kesibukan kota, kini ia menjadi seorang istri yang hidup sederhana di desa. Ia belajar memasak di dapur kayu, menimba air dari sumur, dan membantu Pak Karto memilah barang bekas yang masih bisa dijual. Tak bisa dipungkiri, kehidupan ini berat. Kadangkala, Nining merindukan kenyamanan rumah orang tuanya. Tapi setiap kali melihat senyum tulus Pak Karto, ia tahu bahwa cintanya jauh lebih berharga daripada kenyamanan materi. Ketika usia kehamilannya semakin besar, warga desa semakin mengenal dan menghormati Nining. Mereka kagum dengan keputusannya untuk memilih hidup sederhana bersama Pak Karto. Bahkan, beberapa warga mulai menawarkan bantuan, baik dalam bentuk makanan maupun tenaga, untuk membantu mereka. "Wanita ini sungguh luar biasa," gumam seorang warga. "Jarang ada yang mau berkorban seperti ini demi cinta." Suatu hari, seorang warga datang membawa beberapa bahan makanan ke rumah mereka. "Bu Nining, ini sedikit rezeki dari kami," katanya dengan ramah. Nining tersenyum terharu. "Terima kasih banyak, Bu. Saya tidak tahu harus berkata apa." Wanita itu menepuk bahunya. "Kami semua menyayangimu, Bu Ning, dan kami juga menghormati Pak Karto. Beliau orang baik. Tidak heran kalau Tuhan mempertemukan kalian." Mendengar itu,
Nining semakin yakin bahwa keputusannya benar. Meski kehidupannya sekarang jauh berbeda dari sebelumnya, ia merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Namun, meski ia telah menemukan kebahagiaannya, masih ada satu hal yang belum tuntas, restu orang tuanya. Apakah suatu hari mereka akan menerima keputusannya? Waktu berlalu begitu cepat. Tak terasa, sudah lebih dari 3 tahun sejak Nining meninggalkan kehidupannya di kota dan memilih hidup bersama Pak Karto di desa. Kini, rumah mereka yang dulu sederhana mulai terasa lebih hangat dan hidup. Putra kecil mereka, yang diberi nama Raka, tumbuh sehat dan ceria. Nining tak pernah menyesali keputusannya. Meski kehidupannya kini jauh dari kemewahan, hatinya penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan. Setiap pagi, ia akan bangun lebih awal untuk memasak dan menyiapkan sarapan, sementara Pak Karto sibuk dengan pekerjaannya sebagai pemulung. Hidup mereka mungkin sederhana, tapi penuh dengan cinta dan ketulusan. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Nining, orang tuanya. Sejak ia pergi, tak sekalipun mereka menghubunginya. Hanya ada sunyi, seolah mereka menganggapnya tak lagi ada. Suatu sore yang mendung, Nining sedang menyuapi Raka di teras rumah ketika seorang pria datang dengan motor. Ia mengenakan jaket tebal dan wajahnya terlihat lelah. Namun ada sesuatu yang familiar pada sosoknya. "Ning." Suara itu memanggilnya, lirih namun penuh emosi. Nining terpaku. Dadanya berdegup kencang saat menyadari siapa yang berdiri di depannya. Itu ayahnya. "Pak?" Suaranya hampir bergetar. Ia tak pernah menyangka akan melihat ayahnya di depan rumah sederhananya ini. Pak Karto yang baru saja pulang dari mengumpulkan barang bekas langsung menghentikan langkahnya. Ia bisa merasakan ketegangan yang tiba-tiba menyelimuti suasana. Sang ayah melangkah maju, matanya menatap tajam ke arah Nining. Namun, kali ini, bukan kemarahan yang terlihat, melainkan rasa rindu yang dalam. "Ayah," bisik Nining, matanya mulai basah. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari dan memeluk tubuh ayahnya. Isak tangis yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. "Ayah mencarimu." "Nah," bertahun-tahun, suara ayahnya bergetar. "Kami salah. Ayah dan ibumu terlalu keras kepala. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Tapi ternyata kami tidak pernah benar-benar mengerti apa yang membuatmu bahagia." Nining menggigit bibirnya, mencoba menahan emosi. Aku hanya ingin ayah dan ibu menerimaku kembali," ucapnya lirih. Pak Karto berdiri di dekat pintu, menundukkan kepala dengan hormat. Ia tahu, pertemuan ini bukan hanya tentang Nining dan ayahnya, tapi juga tentang dirinya. "Pak Karto." Sang ayah menatap pria tua itu. Suaranya bergetar, seolah ada begitu banyak hal yang ingin ia katakan. Pak Karto tersenyum kecil. "Saya minta maaf, Pak. Kalau selama ini saya dianggap tidak pantas untuk Ning, tapi saya sungguh mencintainya, dan saya akan terus menjaganya sampai akhir hayat saya." Mendengar kata-kata itu, sang ayah terdiam. Ia memandang putrinya, lalu melihat Raka yang tengah bermain dengan batu-batu kecil di halaman rumah. "Itu cucu ayah, ya?" tanyanya pelan. Nining mengangguk. "Namanya Raka. Dia anak yang baik, ayah, dan dia sangat menyayangi Bapak Karto." Sang ayah menelan ludah. Wajahnya penuh penyesalan. Bertahun-tahun ia menyimpan amarah, menolak kenyataan bahwa putrinya memilih seorang pemulung. Tapi kini, di hadapannya, ia melihat sesuatu yang jauh lebih berharga daripada status sosial. Ia melihat keluarga yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Dengan langkah perlahan, sang ayah berjalan ke arah Raka dan berjongkok di depannya. "Halo, Nak," sapanya lembut. Raka menatapnya dengan mata polos. "Kakek?" tanyanya pelan. Sang ayah tersenyum dan mengangguk. "Iya, kakekmu." Seolah mengerti, Raka tiba-tiba merentangkan tangannya, meminta dipeluk. Sang ayah tak bisa menahan air matanya lagi. Dengan gemetar, ia mengangkat cucunya ke dalam pelukannya, mendekapnya erat seolah ingin menebus semua waktu yang telah hilang. Beberapa hari kemudian, Ibu Nining datang menyusul. Awalnya ia masih sulit menerima keadaan. Namun saat melihat betapa bahagianya Nining bersama keluarganya, hatinya mulai luluh. "Apa kamu benar-benar bahagia di sini, Nah?" tanya ibunya suatu malam. Nining menggenggam tangan ibunya erat.
Sangat, Bu. Aku memang kehilangan banyak hal, tapi aku mendapatkan lebih banyak hal yang jauh lebih berarti. Akhirnya, dengan air mata yang mengalir, orang tua Nining memberikan restu mereka. Mereka menerima Pak Karto sebagai bagian dari keluarga dan mulai sering mengunjungi rumah kecil di desa itu. Beberapa bulan setelahnya, keluarga kecil Nining dan Pak Karto semakin harmonis. Mereka hidup sederhana, namun penuh dengan kebahagiaan. Dan yang terpenting, mereka kini memiliki keluarga yang utuh. Di malam yang sunyi, saat Raka sudah tertidur pulas di pangkuan Nining, Pak Karto menatap istrinya dengan penuh kasih. "Kamu yakin tidak menyesal, Nak Ning?" tanyanya pelan. Nining tersenyum dan menggeleng. "Tidak pernah, Pak. Aku justru bersyukur, karena aku telah menemukan cinta sejati dalam kesederhanaan." Pak Karto tersenyum haru, lalu mengecup kening istrinya. Di luar, bintang-bintang bersinar terang, seolah menjadi saksi bahwa cinta sejati tak pernah mengenal batas, tidak usia, tidak harta, dan tidak pula status sosial. Mereka telah membuktikan bahwa cinta sejati adalah tentang ketulusan, pengorbanan, dan kesetiaan. Dan dalam kesederhanaan, mereka menemukan kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Kebahagiaan sejati bukan terletak pada status sosial atau materi, melainkan pada kejujuran, kesetiaan, dan ketulusan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Wassalamualaikum.